وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholliyan ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Hadratil Kiram, the alim scholars who will always give fatwa and advice, the teachers who will respect and will love very much. Hadratil Kiram, para alim ulama yang senantiasa kita nantikan fatwa dan nasihatnya, Bapak Ibu guru yang kami hormati, dan teman-teman sekalian yang sangat saya cintai. Thankfully, for Allah Subhanahu wa Ta'ala, for all the blessing and guidance on this day. Period of the celebration of Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat, prayers, and greeting, we still respect our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has directed human from the path of darkness to the path of Allah is the religion of Islam. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Pada pagi ini kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang diridhoi Allah, yakni agama Islam. Ladies and gentlemen, all of my friends who are blessed by Allah on this celebration, I am Asha and my friend Adel Yasri as the host of the event will read out the agenda of Maulid Nabi. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya Adel Yasri Madari dan teman saya Azam sebagai pemandu acara pada pagi ini akan membacakan susunan acara Maulid Nabi. The first pembacaan sholawat Nabi. The next is the principal speech. 4 sambutan kepala sekolah. And the last is a lecture of Maulid Nabi. 5 ceramah tentang Maulid Nabi. For the opening, let's open this event reading Surah Al-Fatihah. Mengingat padatnya acara, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Suratul Fatihah. Ala diniyah likulil niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Next, we follow the reading of Quran that will be conveyed by my friend Chantika from class 8A, along with recitation by Adinda Tri from class 8B. Selanjutnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh teman saya Chantika dari kelas 8A dengan saya tilawah Adinda Tri dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is reading of the Holy Al-Quran. Then we follow the recitation of the Prophet prayers from Junior High School, Katika Forte. And ladies and gentlemen, have a good time watching. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita ikuti pembacaan salawat Nabi dari SMP Kartika 40. Selamat menyaksikan. السماوات والأرض ودكت الملائكة تهميلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم نزلهم تراء وهم فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلم استغن بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البحر في تمامه مع القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام محمد يا نبي
فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله واحفظ عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله صلى على النبي محمد. Next, we will follow along with SMS speech, which in this case will be conveyed by Mrs. Wiswiyanti as Deputy Head of the school. Mrs. Wiswiyanti, and is yours. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Kepala Sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ibu Wiswiyanti selaku Wakil Kepala Sekolah. Kepada Ibu Wiswiyanti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua sudah mendapatkan kenikmatan sehat, rezeki, dan masih banyak lagi. Tidak lupa salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada saat ini kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW walaupun dalam keadaan daring. Nah, pada saat ini kita ambil hikmahnya supaya iman kita tetap bagus, supaya kita kuat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang sampai hari ini kita jalani. Sekali lagi kita harus selalu bersyukur dan sekali lagi untuk acara ini untuk mempertebal iman kita. Alhamdulillah, sambutan saya cukup sampai di sini. Nanti akan diberi ceramah oleh Pak Omar yang lebih mendetail. Saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thus, the representative of the head of the Junior High School Kartika Forten. The next event we will perfect Maulid Nabi to be conveyed by Honorable Ustadz Komarudin. Ustadz Komarudin and is yours. Demikian sambutan dari Ibu Yuswi selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Kartika 10. Selanjutnya yang kita tunggu yang hikmah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ustadz Komarudin. Kepada Ustadz Komarudin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله إلى يوم الدين. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan Wakil, kepada Bapak Ibu Guru yang kami hormati pula, serta anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga kita selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini tidak banyak waktu yang tersedia, maka langsung saja akan saya sampaikan hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kita beruntung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beruntung? Karena kita dipilih oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Kita punya nabi, zaman nabinya nabi terbaik. Maka kita sangat bersyukur dan beruntung menjadi umat beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat yang ketiga ayat yang ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hai engkau umat Muhammad, engkau adalah umat terbaik, khaira ummah. Allah tegaskan bahwa kita umat Muhammad adalah umat terbaik. Kenapa umat terbaik? Ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena keberadaan kita dilahirkan untuk manusia dalam rangka saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa amar ma'ruf nahi munkar? Melaksanakan kebaikan, menyampaikan kebaikan, mengajak kebaikan, dan larang kepada perbuatan-perbuatan yang munkar. Ini yang menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Anak-anak sekalian, dimanapun kita berada, alhamdulillah pada sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan anugerah yang besar oleh Allah, yaitu berupa hadirnya Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Bagaimana kita tidak mencintai beliau sementara beliau sangat mencintai kita? Tidak mungkin kita sebagai umat Rasulullah tidak mencintai beliau, padahal beliau benar-benar cinta kepada kita. Bukti itu bisa kita lihat dalam sejarah, bahwa di mana beliau berada, bahkan pada saat beliau akan meninggalkan dunia ini, yang beliau ingat, yang beliau sertakan adalah kita umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau akan meninggal dunia, akan merasa dan sudah nyata akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel menghampirinya. Hai Israel, apakah aku benar-benar akan dipanggil oleh Allah? Iya, engkau akan dipanggil oleh Allah.
Apa jawab Rasulullah? Bagaimana keadaan umatku? Bagaimana keadaan umatku? Kemudian malaikat Israel menyampaikan pesan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jawaban atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah SAW tidak perlu khawatir karena umat Rasulullah SAW akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu daripada umat yang lain. Ada kabar gembira ternyata. Riwayat, ada satu hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ya, perhatikan ini kabar gembira. Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan ini. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku nanti akan masuk surga. Masya Allah. Rasulullah begitu menggembirakan umatnya dengan sabdanya. Kullu ummati yadkhuluna. Seluruh umatku nanti akan masuk surga. Tapi itu belum titik, itu masih koma. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Nah, Rasulullah menyampaikan kabar gembira bahwa nanti seluruh Muhammad SAW akan masuk surga. Tetapi ternyata kenyataannya nanti ada orang yang tidak mau masuk surga. Kemudian pada bertanya, "Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Padahal engkau sendiri yang menyampaikan bahwa seluruh umatku nanti masuk surga. Apa jawab Nabi? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa itu orang yang nanti masuk surga? Man ata'ani dakhala al-jannah, yaitu orang yang taat, patuh kepadaku, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang mengingkariku, tidak mengikutiku, tidak mengikuti cara-caraku, kata Nabi, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Apa maknanya anak-anak sekalian dimanapun kalian berada? Anak-anak, bahwa surga itu nanti pasti kata Nabi akan kita dapatkan, akan dapat kita raih manakala kita benar-benar menjadi umat Rasulullah yang benar-benar cinta kepada beliau. Jadi ini syarat utama untuk bisa masuk surga bersama Nabi. Ada syarat utama adalah taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Contoh saja, contoh sederhana taat dan patuh, bentuk taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu menyukai membaca Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya sedang membaca Al-Quran. Rasulullah itu menyukai sholat sunnah. Di samping sudah pasti kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat, ya. Tidak mungkin kita ini mau masuk surga tapi tidak sholat, tidak mengaji, tidak beramal sholih, tidak baik sama orang, tidak mungkin. Tidak bisa, itu sama saja dengan bohong. Maka salah satu di antaranya kita bentuk konkret kita tidak cinta kepada Nabi adalah kita menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah dan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah. Jadi sederhana. Bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu saja, menyukai apa yang disukai oleh Nabi, membenci apa yang dibenci Nabi. Nabi itu menyukai sholat sunnah misalnya. Ya, sholat sunnah banyak macamnya. Ada sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib. Nanti di bulan Ramadan ada sholat sunnah tarawih.
ada sholat sunnah witir. Rasulullah SAW menyukai itu. Maka kita juga menyukainya. Bahkan kata Aisyah, istri Rasulullah SAW sendiri yang menjadi saksi bahwa beliau itu, Masya Allah, setiap malam bangun untuk melaksanakan sholat tahajud sampai kakinya pecah-pecah. Ini istrinya sendiri. Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail. Kata Aisyah, Rasulullah setiap malam itu bangun hatta tatafattara qadamahu. Kata Aisyah, sampai aku melihat telapak kaki Rasulullah itu pecah-pecah. Masya Allah. Sampai telapak kaki Rasulullah itu pecah-pecah. Ini yang menjadi saksi adalah istrinya sendiri. Ya. Bahkan yang anak-anak yang protes itu istrinya. Yang protes itu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Kemudian Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau pasti dijamin oleh Allah? Pasti dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa engkau melakukan yang seperti ini? Gak usah begitulah. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala an akuna abdan syakura. Aisyah, apakah aku tidak senang kalau aku itu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ternyata cara syukurnya Rasulullah mensyukuri nikmat Allah itu ternyata dengan mendeskripsikannya dengan melakukan sholat. Karena itu, mari anak-anak kita mencintai sholat bagaimana Rasulullah mencintai sholat. Artinya sholat itu menjadi bagian bagian hidup dalam bagian kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa terpisahkan dengan apa yang kita sebut dengan sholat itu. Apalagi sholat itu adalah menjadi barometer utama nanti di yaumil qiyamah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, bukan macam-macamnya, tapi pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Kata Nabi, in saluhat sa'iru amalu, in fasadat sa'iru amalu. Kalau sholatnya baik, yang lain itu jadi baik. Kalau sholatnya buruk, yang lain itu menjadi buruk. Maka mari kita jaga sholat dengan baik agar kita senantiasa nanti bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Salah satu di antara Nabi juga menyukai dan kita juga menyukai. Rasulullah itu menyukai anak yatim. Rasulullah itu menyukai anak yatim. Sampai Rasulullah itu begini, ana wa kafilul yatimi hakadha. Hai orang-orang Islam, aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, merawat anak yatim, seperti dua jariku ini di surga. Subhanallah. Nabi yang menyampaikan, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Saya bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, merawat anak yatim, nanti di surga seperti jariku ini. Berarti kalau Rasulullah yang ini orang yang menyantuni anak yatim itu dekat sekali di dalam surga. Masya Allah. Oleh karena itu sekali-sekali kita jangan sampai melihat ada anak yatim yang terbengkalai makannya atau apa saja yang berhubungan dengan anak. Sebisa mungkin kita tolong mereka karena mereka tidak punya orang tua lagi, tidak punya ayah lagi, tidak punya ibu lagi. Kemana mereka harus mengadu kalau punya masalah? Masya Allah, bisa kita bayangkan. Ya, jadi kita untuk mempresentasikan bahwa kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Rasul, menyukai apa yang membenci, apa yang dibenci Nabi. Yang dibenci Nabi itu banyak, ya. Yang dibenci Nabi itu banyak. Apa yang dibenci Nabi? Nabi tidak
atau tidak menyukai atau Nabi membenci ghibah. Ghibah itu nek bahasa Jawa ini ngrasani. Nah, kalau kita lihat dosanya itu dosa menghibah, Masya Allah, kita akan disuruh atau diperintah oleh Allah nanti memakan daging saudara kita yang sudah membusuk. Coba bisa kita bayangkan, kita diperintah oleh Allah, disuruh untuk memakan daging saudara kita yang sudah membusuk. Itu nanti siksanya di akhirat. Kalau dunia Allah ya. Di akhirat itu nanti pasti orang yang suka menghibah, ya, itu akan dihukum oleh Allah memakan daging saudaranya yang sudah membusuk. Itu dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, bisa dilihat nanti di rumah. Oleh karena itu, anak sekalian, itulah cara mempresentasikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kita mengikuti beliau. Bagaimana kita bisa mengikuti beliau? Ya, kita membuka Al-Quran, kita membuka sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi SAW. Terus Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan tersendiri bahwa adanya Rasulullah itu menjadi penyelamat bagi umatnya adalah wajib untuk diikuti. Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam surat yang ketiga ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian benar-benar mencintai Rasulullah, ini kata Allah dalam surat yang ketiga ayat 31. Jika kalian benar-benar mencintai Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa konsekuensinya? Fattabi'uni, maka taatlah kepadaku. Kepadaku artinya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pribadi yang luar biasa? Itulah kehebatan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 41, Allah tidak menegaskan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada suri tauladan yang baik dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam diri Rasulullah apa saja, dan dalam diri Rasulullah itu lengkap. Maka dalam Al-Quran tadi surat Al-Ahzab ayat 21 itu menggunakan kata fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah. Apa artinya? Apa maknanya? Kalau kita menjadi pemimpin, contohlah cara Rasulullah menjadi pemimpin. Kalau kita menjadi kepala rumah tangga, contohlah Rasulullah bagaimana cara menjadi kepala rumah tangga. Kalau Rasulullah menjadi pemimpin tingkat nasional, maka contohlah Rasulullah bagaimana menjadi pemimpin nasional. Oleh karena itu anak-anak, ini waktunya sangat pendek sekali, jadi saya tidak bisa menyampaikan secara mendetail karena kita memang dibatasi oleh waktu. Semoga waktu yang sangat singkat ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Senantiasa kita bersolawat kepada beliau yang ini akan menjadi modal kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, the scenes of the Prophet's Maulid events have been prepared. I believe as the host of this event, and I have many mistakes on this. So I apologize to you, our teachers and friends.
Ya. Rangkaian acara Maulid Nabi telah selesai. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini mohon maaf kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sekiranya ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya. Alhamdulillah atas terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW SMP Kartika 410 Surabaya. SMP Kartika 410 Surabaya tetap eksis di masa pandemi.